Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdillah Arya Putra Pradana selaku moderator dan pemateri. Pada pertemuan ke-8 ini mengenai teori lokasi. Yang selanjutnya, kelompok 8 ini terdiri dari yang pertama adalah Abdillah Arya Putra Pradana absen nomor 1, yang kedua Fahrul Rizadi Al-Wahhab absen nomor 15. Selanjutnya, materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Pendahuluan yang berisi adalah teori lokasi adalah teori yang menjelaskan mengapa suatu lahan atau area geografis tertentu dimanfaatkan untuk pemusatan aktivitas tertentu. Dengan kata lain, teori lokasi merupakan teori yang menjelaskan mengapa suatu aktivitas ekonomi berada dalam area tertentu. Dalam materi kali ini kita akan membahas 3 teori lokasi yang utama, yaitu agricultural location theory, industrial location theory, dan kemudian urban theory. Yang pertama adalah teori dari von Thunen, agricultural location theory. Gambar umumnya adalah menurut von Thunen, perbedaan sifat produk pertanian akan mempengaruhi perbedaan biaya produksi dan biaya transportasi produk pertanian. Kemudian dengan asumsi pendapatan total per luas lahan yang sama, perbedaan biaya tersebut akan mempengaruhi kemampuan untuk membayar lahan pertanian. Perbedaan bilangan stupa inilah yang nantinya akan menyebabkan pola pemanfaatan lahan pertanian. Selanjutnya, asumsi yang dipakai adalah uniform space yang terdiri dari kesuburan tanah yang sama, infrastruktur transportasi juga sama, kemudian single center, adanya satu pasar, kemudian permintaan akan hasil pertanian yang tidak terbatas, kemudian faktor produksi tersebar merata, dan yang terakhir adalah pasar yang adalah pasar persaingan. Selanjutnya, land range-nya adalah kita dapat mengambil dari fungsi Pi sama dengan 0, kemudian dijabarkan TR sama dengan TC sama dengan 0. TR itu adalah total revenue, dan TC itu terdiri dari land range, kemudian ditambah dengan C production cost, kemudian ditambah dengan delivery cost. Kita dapat ambil rumusnya menjadi TR sama dengan land range dikurangi C dikurangi DC sama dengan 0. Kemudian kita dapat rumus dari land range-nya sama dengan TR dikurangi C dikurangi DC. Kemudian kita dapatkan rumus dari land range-nya adalah dalam kurung P sebagai harga per unit dikurangi C sebagai produksi per unitnya dikurangi biaya transportasi dikali dengan jarak tutup kurung, kemudian dikali dengan jumlah unit yang akan dijual. Kemudian ini adalah kurva dari land range yang tadi. Kita tahu garis ini biaya produksi C adalah kurva yang mendatar, artinya tetap. Kemudian ada biaya transportasi yang dipengaruhi oleh jarak. Apabila semakin jauh jaraknya, maka kurvanya akan semakin naik karena akan memberikan biaya yang semakin mahal juga. Kemudian adanya biaya total sewa lahan selain sewa lahan yang terdiri dari C ditambah DC. Kemudian di warna merah ini adalah land range-nya. Kemudian land-nya yang kedua di sini ketika D sama dengan D2. Kemudian pendapatan total adalah per unit luas. Nah, ketika biaya produksinya sampai dengan ketika biaya total selain sewa yang berwarna hijau ini sampai dengan D3, maka land range-nya sama dengan 0. Petani hanya akan memproduksi sampai pada jarak ini. Selanjutnya, bid range curve. Ini adalah saya dapat menjelaskan ini 0,0 adalah pasar, kemudian di sini ada jarak, kemudian di sini ada land range-nya. Apabila suatu lahan itu jaraknya jauh dari pasar, maka land range-nya akan semakin murah. Begitu sebaliknya. Selanjutnya, bid range curve adalah pada gambar sebelumnya adalah untuk satu produk pertanian. Jadi, hal ini
berlaku hanya untuk satu produk pertanian saja. Kemudian, bit range tersebut menggambarkan willingness to pay petani untuk setiap satuan lahan atau tanah. Jika produknya beragam, bit range curve-nya juga lebih dari satu. Pemilik lahan atau tanah akan menjual atau menyewakan tanahnya ke penawar tertinggi. Sehingga hal ini akan membentuk pola pemanfaatan lahan pertanian menurut von Thunen yang digambarkan sebagai berikut ini. Pasar, dan di sini ada jarak, di sini ada land range-nya. Apa kita lihat garis yang berwarna biru ini kan semakin dekat dengan pasar, maka land range-nya itu semakin tinggi seperti produk susu dan sayuran. Kemudian terus sampai kurva yang orange, merah, hijau sampai dengan ungu, ini adalah hutan liar. Ini jaraknya jauh dengan pusat kota, land range-nya itu semakin rendah. Kemudian selanjutnya ini adalah teori von Thunen Model and Reality dengan menambahkan asumsi variasi iklim. Model von Thunen ini mendekati realita yang apa yang terjadi di US seperti yang dijelaskan di gambar tersebut. Selanjutnya kita akan membahas dengan Industrial Location Theory yang dijelaskan oleh Weber. Di dalam teori ini, kita mengenal faktor penentu lokasi pabrik yang dipengaruhi oleh satu, raw material, attribute of the finished product, transport cost, factor of production, kemudian economic of scale, dan other factor, dan yang terakhir adalah population. Jadi perusahaan itu menentukan lokasi pabriknya berdasarkan raw materialnya, apakah di lokasi tersebut itu mudah dijangkau. Kemudian seperti ada lagi transport cost, apakah biaya transportasinya itu dapat dijangkau dengan kemampuan perusahaan atau tidak. Kemudian ada faktor production yang lain seperti labornya, apakah tercukupi di daerah tersebut, apakah kapital yang digunakan adalah kapital yang sesuai dengan kapital yang dimiliki perusahaan, populasi, kemudian atau populasi di daerah tersebut apakah mendukung perusahaan tersebut berkembang. Kemudian kita dapat mengetahui adanya market vs raw material. Jadi from lokasinya itu tergantung orientasi, apakah berorientasi pada raw material atau pada pasar. Selanjutnya jenis bahan baku, ubiquitous vs localized. Ubiquitous material adalah bahan baku yang tersebar merata hampir segala tempat sehingga tidak ada biaya transportasi, misal air atau listrik. Kemudian localized adalah bahan baku yang ada di tempat tertentu saja atau perlu adanya kepindahan. Kemudian adanya pure vs gross. Pure material ini adalah materi yang tidak mengalami kehilangan berat saat produksi seperti mesin atau perkakas. Kemudian baliknya gross material akan kehilangan berat, misal bahan bakar seperti minyak. Dasar dari Weber model ini hanya menentukan lokasi satu perusahaan atau partial equilibrium approach, fokus pada biaya transportasi. Kemudian asumsinya adalah perfect kompetisi, kemudian no spatial variance. Nah, kita tahu total biaya transportasi itu terdiri dari transportasi cost of material, transportasi saat kita membutuhkan material, kemudian ditambah dengan transportasi cost of produknya ketika produk itu jadi. Sehingga total transportasinya dapat kita lihat dari gambar adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3, seperti yang dijelaskan seperti pada gambar ini. Kemudian lokasi yang optimal mempertimbangkan adalah substitusi over space. Sekian dari paparan dari pemateri dari saya. Kemudian akan dilanjut rekan saya Riza, dipersilahkan. Melanjutkan yang tadi, dan yang pertama adalah kasus 1, yaitu localized gross input. Adalah perusahaan menggunakan bahan baku yang hanya ada pada tempat tertentu dan dalam proses produksinya akan mengalami pengurangan berat.
Misalnya adalah perusahaan penghasil etanol, pemrosesan gula, dan jeruk. Perusahaan akan efisien jika berproduksi di sumber bahan baku. Contohnya adalah misal pabrik gula. Pabrik gula dapat efisien jika pabriknya atau proses produksinya berada di dekat lahan tebu. Kemudian selanjutnya kasus 2, yaitu adalah localized pure input and ubiquitous input. Adalah perusahaan akan menggunakan 2 jenis bahan baku utama, yang satu hanya diperoleh di tempat tertentu dan tidak mengalami pengurangan berat saat diproduksi. Yang lain bisa ditemukan di mana saja, contohnya air. Kemudian contoh dari perusahaan dengan sifat ini adalah perusahaan penghasil sirup jeruk, minuman berperisa, drink, dan sebagainya. Kurva biaya transportasi output akan lebih curam dan perusahaan akan lebih efisien jika berlokasi di dekat pasar atau pembeli. Itu adalah gambar kurvanya. Kemudian selanjutnya nomor kasus 3, itu adalah localized pure input. Perusahaan menggunakan 2 jenis input dengan sifat localized, hanya ada di tempat tertentu, dan pure, tanpa mengalami pengurangan berat serta tempatnya terpisah. Contohnya, perusahaan perlu 1 ton input pertama dan 1 ton input kedua untuk memproduksi 2 ton input. Jarak input pertama ke pasar adalah 3 mil, dan begitu pula jarak input kedua ke pasar. Asumsinya, input 1 dan 2 letaknya linear sehingga jarak antar input adalah 6 mil. Kemudian di mana lokasi efisiennya? Kemudian selanjutnya dijelaskan pada gambar kurva. Kemudian perusahaan itu efisien jika berada di potongan antara kurva itu. Kemudian selanjutnya kasus 4, input dan pasar tidak linear. Pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya menyederhanakan dari realita yang sebenarnya tidak terjadi. Di lapangan, mungkin perusahaan menggunakan lebih dari 1 input, kemudian memasarkannya produknya. Namun posisi dari input dan pasar itu tidak dalam keadaan yang segaris. Jika hal ini terjadi, menurut Weber and Friedrich tahun 1929, perusahaan perlu menghitung gaya tarik dari masing-masing input dan pasar, kemudian menentukan titik keseimbangannya. Kemudian isotim dan isodapin, pendekatan lain untuk menentukan lokasi sebuah perusahaan dengan input dan pasar yang tidak segaris adalah melalui konsep isotim dan isodapin. Isotim adalah garis yang menunjukkan biaya transport dari atau menuju titik-titik dalam garis tersebut adalah sama. Isodapin adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan biaya transportasi total yang sama. Dijelaskan di gambar. Kemudian selanjutnya Dollar and Loss Central Place Theory. Konsepnya adalah Christopher dan Loss fokus pada urban place dan menemukan kesamaan antara urban place yang satu dengan yang lain. Mereka juga melihat ada pola sebagai berikut. Besarnya area atau kota adalah tidak sama, dan jarak antar kota besar lebih jauh daripada antar kota kecil. Kemudian asumsinya, yang pertama, semua konsumen membutuhkan semua jenis produk. Kedua, jumlah yang dibeli mempertimbangkan harga dan biaya transportasi. 3. Produsen mempertimbangkan ukuran dan penentuan harga barang. 4. Mulai mempertimbangkan general equilibrium, hubungan antara permintaan dan penawaran. Dan definisinya, market area adalah market area yang dilayani oleh central place atau kota. Dan selanjutnya, threshold of a good, permintaan minimal yang ditolerir oleh perusahaan untuk tetap bisa beroperasi. Range of, jarak maksimal yang ditolerir konsumen untuk bepergian. Kemudian low order, produk dengan threshold yang rendah, seperti dijelaskan dalam gambar berikut ini. Kemudian selanjutnya threshold dan indivisibility. Agar perusahaan bisa beroperasi atau sebuah fasilitas atau layanan bisa diberikan, diperlukan sejumlah permintaan minimal tertentu atau threshold. Contoh barang dengan threshold yang tinggi adalah gedung bioskop. Barang tersebut tidak bisa dibangun sebagian atau tidak bisa dikonsumsi sebagian saja.
Inilah konsep indivisibility. Misalnya, kita tidak akan bisa membangun hanya sepertiga bagian gedung bioskop pedesaan atau menayangkan 2 menit dari pertunjukan bioskop agar threshold-nya rendah. Threshold dan indivisibility inilah yang menyebabkan terjadinya hierarki kota. Hierarchy of central place dijelaskan seperti contoh dijelaskan di tabel berikut. Kemudian selanjutnya, bentuk layanan kota. Sudah dijelaskan bahwa threshold dan indivisibility menyebabkan terjadinya hierarki kota. Bagaimana bentuk kota agar semua wilayah bisa terlayani dan tidak terjadi overlapping layanan. Menurut Christoller, bentuknya adalah segi 6, seperti di gambar. Dan selanjutnya, pengembangan model loss. Dari model Christoller sebelumnya, terlihat bahwa kota dengan tingkat atau order yang lebih tinggi akan mempunyai area 3 kali lebih luas dari area sebuah kota atau satu order di bawahnya. Loss menganggap tidak ada aturan yang baku dari key value ini. Oleh karena itu, Loss menggunakan nilai yang besar. Akibatnya, area kota-kota menjadi tidak teratur sebagaimana yang digunakan oleh Christoller dan menimbulkan kecenderungan aglomerasi tertentu. Di sisi ini akan berkembang kota-kota dengan aktivitas yang tinggi. Di sisi lain, akan ditempati oleh aktivitas yang relatif rendah intensitasnya. Dengan keadaan ini akan terbentuk city rich sector dan city poor sector. Seperti dijelaskan di gambar ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.